Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Fitri dengan NIM 225101003, Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Administrasi Publik. Kali ini saya akan mempresentasikan peran e-government dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif. Yang pertama adalah definisi e-government. The World Bank 2006 mendefinisikan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintah seperti web area network, internet, dan mobile computing yang mempunyai kemampuan untuk merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan badan pemerintah lainnya. E-government adalah bagaimana pemerintah bekerja secara efektif, melakukan penyebaran informasi, dan melakukan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Selanjutnya adalah tujuan e-government. Yang pertama, menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di lingkungan pemerintah. Yang kedua, memberikan dorongan bagi peningkatan teknologi, informasi, dan komunikasi di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan objektif. Yang ketiga adalah melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di lingkungan pemerintah secara nasional. Selanjutnya adalah manfaat e-government. Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pelayanan dan tanpa bertemu secara face-to-face. Yang kedua, adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Sehingga adanya keterbukaan, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat mengakses serta ditampilkan secara online. Yang keempat, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Selanjutnya adalah peran utama e-government. Ini adalah peran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi, yaitu menyediakan akses mudah ke informasi pemerintahan, anggaran, dan laporan publik secara online sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas, yaitu membangun sistem yang dapat diaudit dan mengurangi peluang korupsi, karena setiap transaksi dan keputusan terdokumentasi secara digital. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, menghematkan biaya operasional, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Peran yang keempat adalah mendorong partisipasi publik, memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan melalui forum online, platform digital, dan media sosial. Yang kelima, memperbaiki hubungan pemerintah dan warga, memperluas kanal interaksi, memudahkan warga mengakses layanan sehari-hari, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Yang keenam, mengoptimalkan pengelola internal, yaitu menata sistem dan proses kerja antar lembaga pemerintah agar lebih efisien dan terintegrasi.
Selanjutnya adalah penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah. Di Indonesia kini telah diperkenalkan hal tersebut melalui sebuah instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang telematika, telekomunikasi, media, dan informatika, yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Tujuan penerapan e-government yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Yang kedua adalah mempercepat layanan publik. Yang ketiga adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat adalah mengurangi biaya administrasi dan birokrasi. Berikut ini adalah komponen utama e-government. Yang pertama, infrastruktur teknologi, meliputi jaringan internet yang luas dan stabil, perangkat keras, dan perangkat lunak, yang menjadi fondasi sistem e-government. Yang kedua adalah aplikasi dan layanan digital, yaitu pengembangan aplikasi dan layanan berbasis web atau seluler yang memudahkan akses publik terhadap layanan pemerintah. Yang ketiga, keamanan data. Sistem yang dirancang untuk melindungi data dan informasi dari ancaman siber agar data tetap aman dan terjamin. Yang keempat adalah sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur negara untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem e-government. Yang kelima adalah strategi dan arsitektur. Aspek strategi untuk mendefinisikan tujuan e-government yang ingin dicapai dan arsitektur sistem yang tepat untuk mendukung pelaksanaan. Berikut ini adalah prinsip dasar e-government. Yang pertama adalah efektivitas, memastikan sistem pemerintahan elektronik mampu mencapai tujuannya, yaitu memberikan pelayanan publik yang efisien dan memuaskan. Yang kedua adalah keterpaduan, menegaskan bahwa semua sistem dapat dan aplikasi yang digunakan harus terintegrasi dan tidak berdiri sendiri. Yang ketiga adalah kesinambungan, menekankan pentingnya pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkelanjutan agar tetap relevan dan kebutuhan pengguna dan teknologi. Yang keempat adalah efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, hemat biaya, dan sumber daya. Selanjutnya, prinsip dasar yang kelima, akuntabilitas, menjamin bahwa setiap lembaga dan pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tugasnya dalam sistem e-government. Yang keenam adalah interoperabilitas, yaitu memastikan sistem yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan lancar tanpa hambatan. Yang keenam atau yang terakhir adalah menjaga agar seluruh data dan sistem terlindungi dari penyalahgunaan, perantasan, dan ancaman lainnya. Selanjutnya adalah model layanan e-government. Yang pertama, Government G2C, layanan pemerintahan yang ditunjukkan langsung kepada warga negara seperti pembayaran pajak daring atau pengurusan dokumen kependudukan secara daring. Yang kedua adalah Government to Employee G2E, layanan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi internal pemerintah seperti sistem pengajian atau manajemen kepegawaian. Yang ketiga adalah Government to Government G2G,
atau G2G, layanan yang meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, yang keempat, government to business atau bisnis. G2B, layanan yang memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan sektor swasta, contohnya pendaftaran usaha atau lelang proyek pemerintahan secara daring. Berdasarkan tahapan pelayanan, publikasi, tahap paling dasar di mana pemerintah hanya menyediakan informasi satu arah, seperti peraturan dan prosedur melalui situs web resmi. Yang kedua, interaksi, tahap dua arah di mana warga dapat berinteraksi dengan pemerintah, misalnya melalui portal web untuk mencari informasi spesifik atau mengajukan keluhan melalui chatting. Yang ketiga, transaksi, tahap tertinggi di mana pemerintah dan warga bisa melakukan transaksi secara langsung melalui sistem daring seperti pembayaran pajak secara online, pengurusan izin, dan transaksi keuangan lainnya dalam satu sistem terintegrasi. Peran e-government dalam tata kelola pemerintahan, mempercepat proses administrasi, mempermudah akses layanan publik, mendukung digitalisasi data dan manajemen informasi, dan meminimalisir kontak langsung sehingga mengurangi peluang korupsi. Peran e-government dalam transparansi pemerintahan. Yang pertama, akses informasi publik. Yang kedua, sistem e-budgeting dan e-planning. Yang ketiga, proses layanan yang dapat ditelusuri. Yang terakhir, mengurangi penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan, e-government berperan penting sebagai katalis reformasi birokrasi karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi kerja, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. E-government juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan, sehingga mendorong partisipasi publik serta akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, e-government menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.